usaha kecil menengah rakyat mengalami dampak terhenti dan merosotnya kinerja ekonomi baik di sisi permintaan maupun dari sisi produksi. Dengan menyebarnya COVID seluruh dunia telah menyebabkan juga suatu kepanikan di sektor keuangan dan gejolak atau volatilitas sektor keuangan yang menimbulkan juga dampak terhadap persepsi risiko dan turunnya confidence dari para pelaku ekonomi. Termasuk kemudian munculnya flight to quality dari pelaku-pelaku atau investor yang memegang surat-surat berharga, baik itu saham maupun surat berharga negara. Dengan merosotnya kinerja ekonomi, maka akan juga berpotensi menurunkan kinerja di sektor keuangan, di mana potensi non-performing loan dan profitabilitas, serta kemungkinan solvabilitas dari perusahaan-perusahaan atau korporasi akan mengalami tekanan. COVID ini telah mengubah arah ekonomi secara global dan secara drastis. Semua negara mengalami dampak negatif dan mulai terlihat di angka pertumbuhan ekonomi di kuartal 1. Di negara-negara maju bahkan sudah mengalami negative growth pada kuartal 1. Dan kalau ini kemudian akan berlanjut di kuartal kedua, maka itu secara teknikal sudah pasti resesi terjadi. Di negara Tiongkok yang merupakan asal dari COVID ini terjadi, kontraksi di kuartal 1 sudah mencapai minus 6,8, Perancis 5,4, Eropa minus 3,3. Sedangkan negara-negara Asia masih di dalam situasi lebih baik kecuali Singapura yang mengalami kontraksi yang dalam, juga Malaysia di dalam kuartal yang pertama. Nah, aktivitas ekonomi yang menurun ini tidak hanya dari sisi pertumbuhan, namun juga komponen seperti PMI yang merosot sangat tajam dan perdagangan internasional. Pengangguran melonjak sangat tinggi. Amerika merupakan salah satu yang mencatatkan pengangguran sekarang sudah mencapai mendekati 30 juta hanya dalam waktu kurang dari 6 minggu. Dan harga komoditas merosot tajam, termasuk harga minyak, dan volatilitas sektor keuangan yang menyebabkan keluarnya arus modal dari negara emerging market di atas 100 miliar US dollar. Untuk Indonesia mencapai lebih dari 130 triliun pada bulan Maret, dan itu jauh lebih berat atau lebih besar dibandingkan waktu Global Financial Crisis 2008. Nah, Indonesia juga sudah memiliki angka kuartal 1 dari GDP. Dari sini kita sudah bisa melihat COVID memberikan pukulan baik pada sisi demand maupun sisi supply side. Dari demand side, kalau kita lihat angka kuartal 1, konsumsi investasi merosot tajam dibandingkan pertumbuhan Q1 2019. Konsumsi hanya tumbuh 2,7, pada tahun lalu kuartal 1 tumbuhnya 5,3, dan investasi hanya tumbuh 1,7%, yaitu yang tahun lalu kuartal 1 tumbuh di atas 5. Sehingga kalau kita lihat pangsa dari dua ini yang lebih dari 90% dalam hal ini terhadap ekonomi kita, maka dua-duanya kemudian akan menekan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Untuk ekspor dan impor memang sejak tahun lalu pertumbuhan perdagangan internasional adalah paling lemah, sehingga memang kondisi saat ini relatif sudah ada di dalam posisi yang rendah. Dari sisi supply, kelihatan bahwa COVID dengan pembatasan sosial yang berskala besar, terutama di tempat-tempat yang zona merah, maka langsung mempengaruhi kegiatan-kegiatan seperti perdagangan, transport, akomodasi, dan makan minum. Itu terutama berhubungan dengan perhotelan, mengalami penurunan yang sangat tajam. Untuk kuartal 1 ini kita juga melihat manufaktur sudah mulai mengalami juga perlemahan, baik juga untuk sektor konstruksi. Jadi, COVID telah memberikan ancaman baik dari sisi permintaan dan dari sisi produksi yang kemudian berpengaruh kepada keseluruhan outlook
pertumbuhan ekonomi kita tahun ini dan juga mempengaruhi angka kemiskinan dan pengangguran. Kita masih menggunakan skenario pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada range antara 2,3%, itu sudah menjadi skenario berat yang sekarang menjadi skenario yang cukup optimis, dibanding dan pada level yang lebih berat atau sangat berat yaitu proyeksi pertumbuhan minus 0,4 yang bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia pada terutama nanti di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Dalam skenario berat yang 2,3, kita melihat kemiskinan dan pengangguran juga akan meningkat, yaitu kemiskinan naik 1,89 dan pengangguran meningkat di 2,92. Kalau dalam skenario yang lebih berat lagi atau sangat berat, kemiskinan bahkan bisa meningkat di 4,86 juta dan pengangguran bisa meningkat dengan 5,23 juta pengangguran baru. Dengan dampak tersebut, maka pemerintah mendesain langkah-langkah penanganan dan pemulihan ekonomi akibat adanya COVID, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply side-nya. Kalau kita lihat dari sisi konsumsi, maka langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberikan subsidi bansos terutama kepada masyarakat miskin dan rentan secara jauh lebih luas, itu tujuannya adalah untuk menahan merosotnya konsumsi yang tadi sudah terlihat mengalami penurunan cukup tajam. Tentu ini tidak mensubstitusi tapi menahan kemerosotan consumption sehingga dia tetap bisa terjaga pada level yang bisa memenuhi kebutuhan terutama untuk masyarakat miskin dan rentan adalah kebutuhan basic needs-nya mereka. Makanya dalam bentuk sembako, tarif listrik, penyaluran kepada keluarga harapan dan bansos dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk sembako. Kita juga masih akan mendesain bagaimana merevitalisasi konsumsi apabila nanti pembatasan sosial sudah mulai dikurangi dengan adanya perkembangan penularan COVID yang mulai bisa dikendalikan. Apabila kondisi ini sudah memenuhi, maka stimulus dalam bentuk consumption, terutama dalam mendorong bidang-bidang seperti pariwisata, kemudian transportasi, restoran, akan mulai didesain oleh kementerian-kementerian terkait. Dari sisi dukungan kepada dunia usaha, di dalam rangka mereka bisa bertahan pada saat menghadapi tekanan COVID dan bahkan mungkin nanti bisa rebound, kita memberikan berbagai intervensi kepada dunia usaha. Fokus pertama dan memang yang penting adalah pada UMKM. Mereka mendapatkan subsidi bunga, mereka mendapatkan penundaan pembayaran cicilan pokok, mereka juga mendapatkan insentif pajak dalam bentuk pajak yang ditanggung pemerintah sehingga tidak membayar pajak penghasilan. Untuk usaha-usaha lain kita memberikan dalam bentuk insentif pajak baik pasal 21 pajak karyawan, pasal 23 dan lain-lain yang nanti akan saya sampaikan. Pada prinsipnya intervensi untuk dunia usaha ini ditujukan agar dunia usaha mampu bertahan dan bahkan tetap menjaga agar mereka kemudian bisa memanfaatkan pada saat ekonomi secara bertahap mengalami pemulihan untuk bisa melakukan aktivitas ekonominya kembali. Di sisi ekspor dan impor, kita sudah melakukan berbagai langkah untuk mendorong ekspor impor dari mulai insentif pajak, insentif pabean dan cukai, penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan terbatas dan pembatasan serta percepatan proses ekspor impor ini terutama untuk industri yang memiliki konten impor untuk dalam rangka ekspor atau untuk produksinya.
Dan kita juga terus melakukan langkah untuk peningkatan dan percepatan layanan ekspor-impor melalui reformasi di National Logistic Ecosystem. Nah, saya akan masuk mengelaborasi atau mendetailkan dari intervensi pemerintah dalam rangka menjaga atau menangani dan memulihkan ekonomi. Kalau tadi dari sisi konsumsi dilakukan perluasan subsidi dan bansos, ini sekarang dengan yang telah disampaikan selama ini, kita telah mencakup mendekati 55% dari penduduk Indonesia mendapatkan bantuan sosial dalam berbagai bentuk. Dan sebagian memang ada yang 3 bulan dan sekarang pemerintah seperti subsidi listrik untuk 450 VA 24 juta rumah tangga dan 900 VA 7,2 juta rumah tangga yang subsidinya adalah dari mulai April hingga Juni sekarang akan diperpanjang menjadi sampai September. Kemudian untuk PKH tetap 12 bulan untuk 10 juta KPM, untuk 20 juta penerima kartu sembako maka diberikannya juga penuh 12 bulan, 200.000 per bulan. Untuk bansos Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek adalah diberikan 9 bulan hingga Desember dengan perhitungan bahwa untuk Juli hingga Desember perhitungannya menjadi hanya 300.000 per bulan dari yang tadinya 600.000 per bulan. Untuk BLT desa yang terdiri dari sekitar 11 juta kelompok penerima, mereka diberikan 6 bulan April hingga September. Dan kemudian diperpanjang untuk sampai dengan Oktober dengan dana bantuannya menurun sama seperti BLT di Jabodetabek maupun non-Jabodetabek yaitu 300.000 per bulan. Dan untuk kartu prakerja dalam hal ini April, Oktober sampai November insentif 4 bulan kita memberikan tambahan 10 triliun yang seperti selama ini sudah disampaikan. Jadi total untuk kartu prakerja anggarannya 20 triliun. Nah ini semuanya merupakan upaya untuk mengurangi dampak COVID terhadap sisi konsumsi, yaitu memberikan masyarakat bantuan agar mereka tetap bisa menjaga konsumsi pada level basic needs-nya. Untuk dunia usaha, beberapa bantuan dan langkah pemerintah di dalam rangka menangani dan memulihkan ekonomi antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, subsidi bunga untuk kelompok UMKM. 60,6 juta rekening UMKM yang meminjam di dalam perbankan maupun melalui non-perbankan seperti lembaga pembiayaan, PMN, pegadaian maupun koperasi LBDB, semuanya mendapatkan subsidi bunga dengan total anggaran 34,15 triliun. Rinciannya, 27,26 triliun adalah UMKM yang meminjam di BPR, di perbankan umum, dan di perusahaan pembiayaan. Untuk mereka yang meminjam di bawah 500 juta, maka mereka mendapatkan penundaan angsuran plus subsidi bunga sebesar 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya. Untuk yang pinjaman di perbankan mencapai di atas 500 juta hingga 10 miliar, maka mereka juga mendapatkan penundaan angsuran serta dalam hal ini subsidi bunga sebesar 3% dalam 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya. Untuk UMKM yang meminjamnya berasal dari Mekar dan Pegadaian maupun PIP dan dalam bentuk kredit usaha rakyat, maka penundaan cicilan pokok juga diberikan selama 6 bulan
dan subsidi bunga diberikan penuh selama 6 bulan. Sedangkan untuk usaha kecil menengah yang meminjam melalui berbagai koperasi, LPDB maupun UMKM yang ada di bawah pemerintah daerah, mereka juga diberikan relaksasi subsidi bunga selama 6 bulan sebesar 6%. Jadi dengan adanya program ini, yaitu pemberian program subsidi bunga dan restrukturisasi pinjaman UMKM, maka UMKM akan mendapatkan manfaat dalam bentuk tidak membayar bunga atau berkurang pembayaran bunganya dengan anggaran mencapai 34,15 triliun. Dan total penundaan pokok yang tidak dibayarkan dalam 6 bulan ini adalah 285,09 triliun. Dan itu adalah yang kemudian diharapkan bisa memberikan ruang pada kelompok usaha kecil, mikro, dan menengah untuk bisa memiliki ruang untuk bertahan dalam situasi COVID. Total outstanding kredit yang diberikan kepada UMKM berdasarkan data dari OJK adalah 1.601,75 triliun rupiah. Bagaimana pemerintah akan membayarkan subsidi bunga tersebut kepada UMKM? Kriteria dari debitur yang mendapatkan subsidi UMKM adalah: pertama, UMKM dengan plafon pinjaman tidak melebihi 10 miliar dan mereka tidak masuk daftar hitam nasional pinjaman, dan kualitas kredit sebelum terjadinya COVID itu deadline-nya atau tanggal yang sebagai tanggal untuk indikasi mulai terjadinya COVID di Indonesia, kita menggunakan 29 Februari. Kualitas kredit sebelum COVID adalah kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2. Jadi artinya UMKM ini adalah baik sebelum kemudian terkena dampak COVID. Mereka memiliki NPWP atau kalau belum memiliki NPWP langsung mendaftarkan NPWP-nya. Dan debitur dengan pinjaman di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar, mereka melakukan restrukturisasi dengan perusahaan atau bank lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada mereka. Inilah yang kemudian mendapatkan subsidi bunga tadi yang besarnya, untuk yang makin besar kreditnya adalah subsidinya tadi 3% 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan selanjutnya. Untuk yang di bawah 500 miliar mendapatkan tadi 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan kedua. Sedangkan yang untuk UMKM level yang sangat mikro, mereka diberikan penuh subsidi bunganya. Bank-bank atau lembaga-lembaga yang menjadi penyalur pinjaman kepada UMKM meliputi perbankan, baik umum maupun syariah, dan BPR, serta perusahaan pembiayaan, termasuk BLU dan BUMN yang selama ini menyalurkan kreditnya kepada UMKM, seperti PNM dan Pegadaian. Periode untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi bunga UMKM ini adalah 6 bulan yang dimulai pada bulan Mei 2020. Mekanisme pemberian subsidi bunga atau kalau untuk bank syariah namanya subsidi margin kepada UMKM adalah: 1. OJK akan memberikan data debitur kepada pemerintah sebagai dasar untuk memberikan dan menghitung subsidi bunga yang harus diberikan. Kedua, sistem menghitung subsidi bunga untuk masing-masing debitur yang disampaikan OJK dan BLU. Ini dalam hal ini sistem di dalam Kementerian Keuangan dan sistem yang ada di dalam OJK akan menghitung berapa subsidi bunga untuk masing-masing
individual debitur. Karena tadi jumlahnya bisa mencapai 60 juta, maka ini memang tidak mungkin dilakukan secara manual, sehingga bisa dilakukan cepat melalui sistem informasi yang ada di dalam OJK dan yang ada di dalam kementerian. Kemudian bank, BUMN, dan BLU atau bank umum, bank syariah, BPR, BUMN, BLU yang menjadi penyalur kredit tadi akan menyampaikan besaran subsidi bunga itu kepada para debiturnya yang memang patut mendapatkan berdasarkan data OJK yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Dan kemudian mereka mendaftar untuk memanfaatkan fasilitas subsidi bunga tersebut. Debitur-debitur yang telah mendaftar akan kemudian menerima subsidi bunga. Kita harap ini dilakukan secara online, sehingga bisa dilakukan tanpa harus kehadiran fisik dan dalam jumlah yang besar dari sisi jumlah debiturnya, namun dalam waktu yang cepat dan sederhana. Ini akan mulai dilakukan pada bulan Mei ini. Mekanisme kedua adalah pemerintah akan menempatkan dana di perbankan untuk bisa mendukung langkah-langkah restrukturisasi kredit UMKM tersebut, dan untuk mendukung perbankan dan lembaga pembiayaan untuk bisa memberikan kredit modal kerja baru sehingga UMKM nanti bisa bangkit kembali. Jadi pemerintah perlu untuk memberikan dukungan proses restrukturisasi dan untuk mengembalikan kembali confident di dalam meluncurkan atau menyalurkan kredit modal kerjanya kepada sektor UMKM. Saya tekankan di sini penempatan dana pemerintah bukanlah merupakan penyangga untuk membantu likuiditas bank, karena itu adalah tugas Bank Indonesia. Tugas pengawasan bank tetap ada di OJK, tugas untuk mengatur dan menjaga likuiditas perbankan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan tugas penjaminan untuk simpanan tetap dilakukan LPS. Jadi dalam hal ini pemerintah tidak mengambil alih atau tugas masing-masing lembaga tetap dilakukan sesuai dengan mandat undang-undang dari lembaga-lembaga tersebut. Yang kebetulan keempat-empatnya adalah merupakan komponen KSSK. Bagaimana pemerintah akan menempatkan dana untuk mendukung program restrukturisasi dan normalisasi kredit modal kerja bagi UMKM. Pertama, OJK akan memberi persetujuan mengenai bank-bank mana yang memang eligible atau berhak untuk menjadi atau memenuhi syarat untuk menjadi bank peserta, yaitu bank yang akan mendapatkan penempatan dana pemerintah, yaitu bank-bank yang sudah diatur kriterianya di dalam PP 23 tahun 2020, yaitu bank yang memiliki tingkat kesehatan dan kepemilikan banknya adalah mayoritas Indonesia dan jumlah asetnya adalah aset terbesar. Ini OJK yang memberikan persetujuan mengenai siapa bank-bank yang bisa memenuhi syarat menjadi bank peserta, di mana pemerintah akan menempatkan dana untuk membantu restrukturisasi kredit dan mendorong untuk pemulihan kredit modal kerjanya. Sementara bank pelaksana, yaitu bank yang membutuhkan dukungan tadi, akan menyampaikan proposal penempatan dana kepada bank peserta. Dan proposal ini adalah basisnya restrukturisasi yang dilakukan oleh bank pelaksana tersebut terhadap kredit-kredit UMKM, jumlah dana yang dibutuhkan, tenor, serta kondisi likuiditas
dan posisi kepemilikan surat berharga. Ini dilakukan untuk bank pelaksana mendapatkan penempatan dana pemerintah melalui bank perantara. Manajemen dan pemegang saham pengendali dari bank pelaksana akan menjamin kebenaran dan akurasi dari proposal penempatan dana. Ini dalam hal ini nomor 3 kita sebutkan ya, ini dilakukan oleh bank yang menyampaikan proposal. Kalau bank peserta juga merupakan bank yang melaksanakan restrukturisasi, mereka juga perlu untuk melakukan manajemen dan pemegang saham pengendalinya menjamin kebenaran dari proposal penempatan dana tersebut. Keempat, bank peserta sesudah melakukan penelitian dari proposal bank pelaksana tersebut dapat menggunakan SPV untuk melakukan penelitian proposal tersebut, termasuk di dalamnya adalah melakukan verifikasi jaminan, administrasi jaminan, penagihan dan collection dalam hal terjadinya kredit macet di bank pelaksana. Ini tujuannya agar bank peserta kalau dia menggunakan SPV tidak mengalami risiko yang langsung terkena kepada bank peserta atas kondisi dari bank pelaksana. Berdasarkan penelitian proposal tersebut, baik melalui SPV dan di bank peserta, dan apabila proposal disetujui, maka bank peserta mengajukan penempatan dana kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kemudian akan meminta hasil asesmen OJK terhadap status kesehatan dari bank pelaksana dan juga informasi mengenai jumlah surat berharga yang belum direpokan dan kebutuhan dana di dalam rangka restrukturisasi UMKM tersebut. Kementerian Keuangan selanjutnya akan menempatkan dana di bank peserta berdasarkan hasil asesmen OJK dan proposal yang disampaikan bank peserta kepada pemerintah yang telah memenuhi persyaratan sesuai yang diatur di dalam PP 23 tahun 2020 pasal 11 ayat 4. Bank peserta atau SPV yang ditunjuk oleh bank peserta kemudian melakukan penyaluran dana kepada bank pelaksana yang membutuhkan dana dukungan pemerintah untuk restrukturisasi. Bank pelaksana menggunakan dana dari bank peserta yang merupakan dana pemerintah tersebut untuk menunjang kebutuhan restrukturisasi kredit dan juga untuk pembiayaan dan pemberian modal kerja bagi UMKM. LPS menjamin dana pemerintah yang ditempatkan di bank peserta. Jadi dalam hal ini potensi kerugian negara apabila dananya hilang menjadi tidak ada karena dijamin oleh LPS. Dalam hal bank pelaksananya tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, maka Bank Indonesia dapat mendebitkan rekening giro dari bank pelaksana untuk pembayaran kembali kepada bank peserta. BPKP, OJK, dan LPS akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana di bank peserta dan bank pelaksana sesuai untuk program restrukturisasi dan pemulihan di sektor real ini. Itu adalah untuk skema penempatan dana pemerintah di dalam rangka untuk mendorong dan mendukung restrukturisasi dari kredit-kredit bagi usaha kecil menengah yang dalam situasi menghadapi COVID, menghadapi tekanan yang sangat besar. Sekarang saya masuk kepada upaya untuk mengembalikan kredit modal kerja bagi UMKM tersebut.
pemerintah akan memberikan penjaminan agar kredit modal kerja bisa disalurkan kembali. Penjaminan dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung, yaitu pemerintah memberikan penjaminan secara langsung yang hanya dapat diberikan kepada BUMN atau melalui badan usaha penjaminan yang dituju. Untuk berapa potensi kredit modal kerja tambahan yang akan disalurkan melalui penjaminan ini, kami akan mengkoordinasikan kembali dengan Kemenko Perekonomian dan data dari OJK. Penjaminan ini akan diberikan melalui BUMN. Kalau melalui BUMN berarti Jamkrindo dan Askrindo. Pemerintah akan memberi tugas pada Jamkrindo dan Askrindo melalui keputusan Menteri untuk menjamin pelaku usaha atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Dan pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan. Ini sesuai porsi dukungan yang diberikan dan juga melakukan counter guarantee, penjaminan balik dan loss limit atas dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan. Pemerintah akan mengalokasikan dana cadangan penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN. Tujuan dari program ini adalah agar perbankan itu mau dan mampu memberikan kembali saluran kredit kepada sektor usaha, terutama kelompok menengah kecil. Ini agar ekonomi bisa bergerak kembali. Yang keempat, insentif perpajakan yang diberikan kepada dunia usaha di dalam rangka untuk mengurangi beban dari dunia usaha dalam menghadapi COVID ini dan diharapkan membuat mereka mampu bertahan dalam menghadapi COVID untuk tidak melakukan PHK dan tidak mengalami kebangkrutan. Insentif perpajakan ini sudah disampaikan pada stimulus sebelumnya, namun sekarang diperluas secara sangat masif, sehingga anggarannya juga meningkat. PPh pasal 121 ditanggung pemerintah, sekarang sudah mencakup 1.062 kelompok usaha yang mendapatkan insentif tersebut. Sehingga nilai insentifnya yang tadinya hanya 8,6 triliun, meningkat tambahannya 17 triliun, totalnya menjadi 25,66 triliun rupiah. Dunia usaha, terutama untuk usaha kecil menengah, PPh finalnya ditanggung oleh pemerintah selama 6 bulan. Ini total anggarannya adalah 2,4 triliun. Dunia usaha yang melakukan impor untuk bahan bakunya akan dibebaskan PPh pasal 22 impor. Ini yang akan menikmati 431 kelompok usaha dan para wajib pajak yang beroperasi di kawasan industri tujuan ekspor dan kawasan berikat. Ini meningkat dari tadinya hanya 102 KLU, kita naikkan menjadi 431 KLU untuk menerima fasilitas ini. Sehingga total nilai insentifnya naik dari tadinya 8,15 triliun menjadi 14,75 triliun, bertambah 6,6 triliun. Kemudian untuk insentif perpajakan dalam bentuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% juga diberikan secara meluas dari tadinya hanya 102 KLU, sekarang mencakup 846 KLU dan wajib pajak yang beroperasi di kawasan industri tujuan ekspor dan kawasan berikat.
sehingga total anggarannya yang tadinya 4,2 triliun meningkat sangat besar menjadi 14,4 triliun atau ada tambahan 10,2 triliun rupiah. Yang kelima dari insentif perpajakan adalah pengembalian pendahuluan dari PPN. Ini diperluas dari tadinya hanya 102 KLU menjadi 431 KLU dan untuk KIT serta kawasan berikat. Sehingga nilainya meningkat dari tadinya 1,5 triliun sekarang menjadi 5,8 triliun atau naik 4,3 triliun. Ini adalah upaya insentif perpajakan yang diperluas mencakup hampir kepada seluruh perekonomian yang terdampak negatif akibat COVID. Selain insentif-insentif pajak tersebut, di dalam Perpu juga sudah dilakukan penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%. Ini berarti korporasi mendapatkan atau diringankan sekitar 20 triliun sendiri. Kita masih akan menambahkan cadangan PPh 21 yang ditanggung pemerintah dan stimulus lainnya sebesar 14 dan 26 triliun. Jadi total insentif untuk perpajakan yang diberikan kepada dunia usaha, baik usaha kecil menengah maupun usaha korporasi yang sedang menghadapi tekanan berat dari COVID adalah sebesar 123,01 triliun rupiah. Di dalam desain program pemulihan ekonomi ini juga diberikan dukungan bagi program B30 yang sekarang menghadapi tekanan akibat harga minyak dunia yang mengalami penurunan. Kebutuhan yang dibutuhkan untuk menjaga program B30 adalah kekurangannya sebesar 3,54 triliun, di mana 0,76 triliun atau 760 miliar akan diatasi oleh para pengusaha melalui kenaikan tarif pungutan ekspor sebesar $5 per ton mulai 1 Mei ini dan oleh pemerintah melalui APBN sebesar 2,78 triliun rupiah. Ini subsidi ini bersifat tetap dan berlaku untuk tahun 2020 saja. Kemudian untuk pemulihan ekonomi juga mencakup kepada badan usaha milik negara yang terkena juga dampak dari COVID dan peranannya penting di dalam perekonomian dan masyarakat. COVID mempengaruhi BUMN baik dari sisi supply, demand, operasional maupun finansial. Ada yang mengalami disrupsi dari sisi supply chain-nya, ada yang menghadapi persoalan demand yang merosot tajam seperti transportasi, dan juga dari sisi jalan tol, ada yang dalam bentuk operasional risk-nya melonjak, dan juga dari sisi finansialnya, terutama untuk pembayaran dari BUMN tersebut kepada pihak ketiga. Dampak COVID ini perlu segera ditangani. Kriteria dampaknya adalah kepada BUMN yang akan mendapatkan dukungan adalah apabila dia memiliki pengaruh terhadap hajat hidup masyarakat, merupakan BUMN yang merupakan peran sovereign yang dijalankan oleh BUMN tersebut, dan ada exposure terhadap sistem keuangan, kepemilikan BUMN di pemerintahnya masih signifikan, dan total aset yang dimiliki cukup signifikan. Di dalam program pemulihan ekonomi nasional ini, kita memberikan dalam bentuk subsidi, kompensasi, PMN, dan dana talangan.
Kami telah melakukan pembahasan dengan Menteri BUMN dan Menko Perekonomian, maka di dalam pemulihan ekonomi diputuskan sebagai berikut. Untuk BUMN yang sudah mendapatkan dukungan yang tertulis di dalam Perpres 54, dilakukan beberapa tambahan. Pertama, PLN akan mendapatkan dana kompensasi dari tarif listrik yang tidak naik selama hampir 5 tahun ini sebesar 48,8 triliun dan kemudian PMN sebesar 5 triliun yang sudah ada di dalam Perpres 54 2020. PT Hutama Karya yang tadinya mendapatkan PMN 3,5 triliun akan mendapatkan tambahan PMN sebesar 7,5 triliun sehingga totalnya adalah 11 triliun. Bulog, Perum Bulog yang melakukan operasi logistik akan mendapatkan dana talangan atau tambahan sebesar 10,5 triliun. Garuda Indonesia akan mendapatkan dana talangan. Kami menyampaikan di sini bahwa kalau ada BUMN yang sedang menghadapi masalah hukum, dana-dana tersebut tidak berarti menutup persoalan mereka. Tapi ini akan dilakukan dengan tata kelola dan juga akuntabilitas serta transparansi yang tinggi. Baik, kita akan melibatkan dalam hal ini BPKP, BPK maupun KPK di dalam melihat seluruh operasi di dalam rangka membantu atau melibatkan dana talangan sehingga fungsi dari BUMN tetap terjalankan dan tidak kemudian terjadi penyalahgunaan dana talangan tersebut. Kereta Api Indonesia juga akan mendapatkan talangan untuk modal kerja 3,5 triliun, PTPN akan mendapatkan dana talangan modal kerja 4 triliun, dan untuk Bahana yang merupakan parent company-nya dari Jamkrindo dan Askrindo akan mendapatkan PMN tambahan 6 triliun di dalam rangka untuk mendukung tadi program jaminan bagi UMKM bagi Askrindo dan Jamkrindo. Kemudian untuk PT PNM yang menyalurkan kredit kepada usaha kecil dalam bentuk program Mekar, dia akan ditambah penyertaan modal negaranya dari 1 triliun menjadi 2,5 triliun, jadi ada tambahan 1,5 triliun. Krakatau Steel mendapatkan talangan modal kerja 3 triliun, Perumnas mendapat talangan modal kerja 650 miliar. Pertamina akan mendapatkan dana kompensasi dari tidak adanya kenaikan harga BBM yang di atas yang sudah ditetapkan subsidi sehingga dia dalam bentuk pembayaran kompensasi yang sudah merupakan hasil audit dari BPK sebesar 45 triliun. Dan ITDC akan diberikan PMN sebesar 500 miliar. Sehingga total dukungan pemerintah kepada BUMN adalah 104,38 dan untuk dalam bentuk dana above the line dan 44,92 dalam bentuk dana below the line. Pemerintah juga masih memberikan dukungan kepada BUMN dalam bentuk PMN non-cash maupun subsidi dan kompensasi sebesar 26,1 triliun, baik itu dari sisi optimalisasi barang milik negara untuk di PMN-kan ke Hutama Karya, penundaan dividen dan penjaminan pemerintah kepada Hutama Karya, Kimia Farma yang memiliki tagihan kepada BPJS sebesar 3 triliun, Askrindo Jamkrindo akan diberikan loss limit penjaminan sebesar 1 triliun dan 12 triliun pembayaran talangan tanah untuk PSN yang akan diakselerasi. Di dalam desain pemulihan ekonomi kita juga mengharapkan peranan Pemda untuk ikut di dalam mendorong perekonomian.
Dan untuk itu kita mencadangkan dana insentif daerah sebesar 5 triliun di dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi di daerah dan penggunaan cadangan DAK fisik sebesar 9,1 triliun untuk program-program yang merupakan program swakelola padat karya dengan tenaga lokal yang akan bisa diselesaikan dalam kurun waktu 3-4 bulan sehingga bisa mengurangi dampak PHK. Angkanya adalah 9,1 triliun. Serta kami akan memberikan fasilitas pinjaman kepada daerah sebesar 1 triliun. Sehingga dukungan bagi daerah untuk bisa melakukan peranan pemulihan ekonomi adalah sebesar 15,1 triliun. Nah, dengan situasi seluruh desain pemulihan ini, kami akan sampaikan bagaimana APBN mendorong dan mendukung seluruh penanganan dan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID ini. Kalau kita lihat, dukungan pemulihan ekonomi oleh APBN adalah satu melalui pos belanja negara yang mencapai 427,46 triliun rupiah. Ini termasuk dukungan untuk membantu mengurangi dampak terhadap konsumsi masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan paling rentan, 172,1 triliun dalam bentuk bansos dan subsidi yang diperluas bagi masyarakat. Kedua, dukungan pajak bagi dunia usaha, baik usaha kecil menengah hingga pajak untuk korporasi sebesar 123 triliun. Kemudian subsidi bunga kredit UMKM sebesar 34,15 triliun. Subsidi untuk mendukung program B30 2,78 triliun. Belanja untuk imbal jasa penjaminan sebesar 5 triliun di dalam rangka untuk memulihkan aliran kredit modal kerja bagi UMKM dan pembayaran kompensasi kepada BUMN yang tarifnya tidak mengalami kenaikan, yaitu PLN dan Pertamina sesuai hasil audit BPK, yaitu 90,42 triliun. Pemulihan ekonomi juga bisa dibiayai dari pos pembiayaan atau below the line yang sebesar 133,51 triliun. Dalam bentuk PMN kepada BUMN nilainya sebesar 25,27 triliun. Tadi untuk BUMN yang sudah saya sampaikan daftarnya. Penempatan dana pemerintah di dalam rangka mendukung proses restrukturisasi dan pemulihan kredit modal kerja bagi UMKM diperkirakan mencapai 87,59 triliun. Penjaminan bagi kredit modal kerja baru bagi UMKM sebesar 1 triliun dan dana talangan investasi pemerintah bagi BUMN yang mengalami dampak cash flow yang besar seperti Garuda, Krakatausil, PTPN, dan Perumnas sebesar 19,65 triliun rupiah. Di dalam pemulihan ekonomi, kita masih akan mencadangkan belanja bagi kementerian lembaga dan untuk mendukung kegiatan sektoral sebesar 65,1 triliun, terutama bagi revitalisasi nanti sektor pariwisata. Kalau nanti kegiatan masyarakat sudah mulai bertahap dinormalisir atau dalam hal ini pembatasan sosialnya sudah mulai dikurangi, maka sektor-sektor tertentu perlu untuk bersiap dan melakukan program-program pemulihan. Kita memberikan cadangan 3,8 untuk pariwisata, perumahan 1,3 dan stimulus fiskal lainnya sebesar 60 triliun. Kita juga memberikan dukungan kepada pemerintah daerah sebesar 15,1 triliun seperti yang tadi telah saya sampaikan.
dalam bentuk DAK fisik untuk kegiatan yang sifatnya swakelola padat karya daerah dan dana insentif daerah pemulihan ekonomi sebesar 5 triliun serta fasilitas pinjaman ke daerah. Nah, dengan situasi ini, Postur